Kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran pembayaran kredit bagi debitur di Jawa Tengah menjadi jurus ampuh dalam mengatasi kredit macet akibat pandemi COVID-19. OJK Regional 3 Jawa Tengah saat ini mencatat ada 16,65 triliun rupiah restrukturisasi kredit hingga akhir April lalu. Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Tengah mencatat debitur telah mendapatkan fasilitas restrukturisasi kredit 16,65 triliun rupiah hingga April 2020 lalu, dengan rincian sebanyak 90,87% atau sebesar 15,13%-nya adalah dari sektor usaha mikro kecil menengah dan non-UMKM sebesar 9,13%. Jika diperinci kembali di sektor UMKM mikro sebanyak 34,8%, usaha kecil sebesar 34,97%, menengah sebesar 21,81%. Di Jawa Tengah sendiri, restrukturisasi memang didominasi oleh sektor UMKM, mengingat Jawa Tengah menjadi lumbung UMKM terbesar di Indonesia. OJK sendiri melihat memang banyak program restrukturisasi ini belum berjalan lancar. Hari ini ya, per hari ini di Jawa Tengah itu sudah 16 triliun ya, 16 triliun. Nanti di sana ada datanya seperti itu. Jadi artinya ini sudah cukup besar jumlah yang sudah berhasil di restro seperti itu. Nah, kemudian kalau akunnya ada berapa, Mas Ian? Akunnya itu 133.000 akun atau debitur untuk perbankan, dan kemudian totalnya itu ada 16 triliun. Gitu, ya. Memang di lapangan tentunya masih ada hambatan-hambatan. Yang pertama ini kan SDM dari perbankan maupun EJK-nya kan terbatas, sehingga kadang-kadang permintaan restro itu kan tidak bisa dilayani dalam waktu yang cepat-cepatnya seperti itu kan. Jadi mereka prinsipnya menjadi first in first out, mana yang masuk dulu ya sudah digarap dulu seperti itu. Nah, yang kedua, tentunya belum semua skema restro ini memenuhi harapan nasabah. Misalnya nih, ada yang pengen ditunda 6 bulan, hanya dikasih 3 bulan. Ada yang pengennya ditunda 3 bulan, tapi banknya nggak bisa ngasih, tapi ngasihnya mungkin hanya keringanan, tetap bayar nanti pokoknya ditunda. Tapi inilah yang harus dimaklumi bersama, karena semuanya itu mengalami kesulitan. Nasabahnya sulit, banknya juga sulit. Nanti kalau banknya nggak bisa bayar dana nasabah nih, pihak ketiga, kalau ikut restro, itu kan juga menjadi permasalahan. Oleh karena itu, saya pada kesempatan ini ingin menghimbau pada teman-teman debitur, silahkan kalau yang memang mengalami kesulitan keuangan karena COVID-19 ini, menghubungi banknya, bicara untuk dicarikan solusi terbaik melalui restro. Jadi kalau yang masih memiliki kemampuan nih, memang semua terdampak nih. Tapi kalau masih ada ruang untuk bisa mengangsur, sebaiknya mengangsur dulu. Ini supaya restro ini diprioritaskan kepada yang benar-benar sangat membutuhkan. Bahwa semuanya kena, iya, tapi kan ada yang masih mampu bayar. Misalnya dia punya usaha lain, atau misalnya ASN, atau kan masih punya sumber-sumber yang lain. Jadi harapannya itu bisa didorong untuk membantu yang benar-benar sangat membutuhkan seperti itu. Data dari OJK menyebutkan, debitur perbankan di Jawa Tengah, baik dari Bank Umum dan BPR, yang telah dilakukan restrukturisasi sebanyak 133.143 rekening, dengan total pinjaman sebesar 16,65 triliun. Dari debitur perusahaan pembiayaan sebanyak 61.795 rekening, dengan total pinjaman sebesar 1,72 triliun rupiah, dan debitur pegadaian dan PNM sebanyak 220.094 rekening, dengan total outstanding sebesar 525,5 miliar rupiah.
Diharapkan restrukturisasi kredit ini akan membantu para pelaku usaha UMKM bisa bertahan di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Restu Indah melaporkan.